Gue gak mau Rizky jadi marah sama gue. Gue harus ngomong sama dia dan selesain semuanya. Ki. Lo jadi marah sama gue, Ki. Gue minta maaf ya, Ki. Gue tahu gue salah bohongin lo. Gue tahu gue udah bikin lo kecewa. Harusnya emang dari awal gue jujur aja sama lo soal dompet itu. Harusnya gue gak perlu bohong kalau gue mau ngambil dompet gue yang disita sama batu bata. Tapi beneran deh, Ki. Gue cari alasan yang lain karena gue tahu kalau lo tahu batu bata ngambil dompet gue, lo pasti bakal marah banget sama dia dan kalian pasti bakal jadi berantem. Ya tapi gue tahu kok gue salah. Nggak seharusnya gue bohongin lo. Harusnya gue jujur aja sama lo. Maafin gue, Ki. Gue nggak mau lo jadi marah sama gue, apalagi diemin gue kayak gini. Gue nyesel banget, beneran. Maafin gue ya, Ki. Enggak. Gue masih marah. Hah? Ih, Panik ya? rese banget sih lo. Lo bohongin gue. Ya abisnya kan masuk akal kalau marah sama gue karena gue udah bohongin lo, Ki. Ya enggak lah, gue tuh udah maafin lo. Serius? Serius Mbak Put. Ih, sumpah rese banget Kak Rizky. Panik. Enggak, dikit sih. Tetap aja panik. Ya udah kalau gitu kita baikan kan? Enggak. Baikan kok, baikan. Makasih ya gak marah sama gue. Iya. Sorry ya. Kalau semalam gue agak berlebihan. Gak berlebihan kok. Gue yang salah, orang gue bohongin lo. Tapi tadi panik ya. Enggak, dikit. Yaudah yuk. Ayo. Usus goreng. Muka lo cerah banget hari ini. Kenapa? Semalam nyenyak ya tidurnya? Hah? Ya iyalah nyenyak. Orang mandangin foto gue terus kok di dompet lo. Ih! Sumpah ya Ki, lo tuh harus tahu. Tingkat nyebelinnya batu bata itu meningkat drastis semenjak dari awal-awal gue ketemu sama dia. Lo harus lihat nih. Dia nempelin foto dia di dompet gue. Dilem lagi. Gue nggak tahu ini lem apa tapi nggak bisa copot. Fix rusak nih dompet gue gara-gara dia. Ih, males buka dompet. Nanti gue beliin yang baru. Ih! Bukan. Yuk. Bu Nawang, saya minta maaf. Saya terpaksa ngelakuin ini karena saya diancam sama Pak Alex. Kalau saya menolak, Pak Alex akan memutus kerja sama saya dengan dia. Karena semua bisnis saya tergantung sama Pak Alex, Bu.
saya nggak tahu harus ngapain lagi. Lydia, saya itu bisa ngerti. Memang seharusnya saya nggak ngerepotin kamu untuk tinggal di sini. Tapi saya bingung ya. Kenapa Pak Alex itu bisa benci sekali sama saya? Saya juga nggak tahu, Bu. Saya minta maaf. Sekali lagi saya minta maaf karena Bu Nawang harus repot pindahan dari sini. Gak apa-apa, Lydia. Aduh, aku harus kasih tahu Den Rizky soal ini. Bu Nawang mau pergi dari sini. Ntar gue beliin dompet baru aja ya, kalau rusak. Put, Bu, kamu masih bantuin ibu di kantin kan? Masih dong, Bu. Udah rame ya, Bu? Iya, udah rame. Oh iya, ibu mau nganter minuman ke ruang dosen. Tolong ya nitip kantinnya. Ah, iya Bu, siap. Ya udah ibu antar dulu ya. Iya. Ki, gue ke kantin dulu ya. Ya udah, semangat. Lo juga semangat. Bye. Dah. Bi Ida. Halo Bi. Halo Den. Kayaknya Bu Nawang lagi beres-beres pakaiannya mau pindah rumah, Den. Bu Nawang lagi beres-beres mau pergi dari rumah. Iya Den. Ya udah, makasih ya Bi. Kok bisa? Tiba-tiba Tante Nawang mau pindahan. Kenapa ya? Good morning, Dad. Oh ya, Om Jojo. Selesai aku makan, kita harus buruan ke kampus. Karena aku nggak mau gagal lagi dapetin pangeran. Siap. No, jadi nggak izinin kamu. Kok gitu sih, Dad? Ngapain kamu kuliah? Kamu cuma ngejar-ngejar pangeran. Jadi kan tahu aku hampir buta gara-gara pangeran. Ya dia harus bertanggung jawab lah. Daddy tahu pengorbanan cinta kamu terhadap pangeran. Tapi mau sampai kapan kamu pura-pura buta nih? Terus gimana dengan pendidikan kamu? Kamu korbanin pendidikan kamu demi cinta? Ya udah, kalau misalnya itu mau Daddy. Tapi aku yakin banget setelah ini pasti pangeran makin jauh dari aku, Dad. Dan semua orang di kampus bakal ngebully aku karena tahu kalau aku cuma pura-pura buta. Itu kan yang Daddy mau. Daddy seneng yang lihat aku sedih. Daddy mau lihat aku nggak nafsu makan lagi gitu. Maafin Daddy ya. Daddy nggak bermaksud begitu. Daddy cuma tanya, mau sampai kapan kamu sandiwara seperti ini terus? Dad, percaya sama aku. Setelah aku tunangan sama pangeran, pasti aku berhenti pura-pura buta, Dad. Aku cuma mau pangeran di samping aku. Itu doang kok. Aku nggak mau Mel jadi terpuruk dan makin dijauhi pangeran. Kalau dia sampai tahu soal kebohongan yang dilakukan Mel selama ini. Dan aku juga nggak mungkin mundur untuk menekan Alex sebelum Mel bisa mendapatkan kebahagiaannya. Dad, lagi mikirin apa sih? Enggak ada apa-apa. Ini bolehin aku pura-pura buta lagi kan? Aku cuma mau pangeran di sebelah aku doang, Dad. Gitu. Please. I beg you. Boleh ya, Dad ya? Thank you so much. Love you, Dad. Ya udah, Om Jojo. Kita berangkat sekarang yuk. Siap, Nan. Aku nggak mau gagal ketemuin pangeran lagi. Take care ya. Bye, Dad. Bye. Permisi dulu Pak Bos. Love you. Love you. Yuk. Jojo. Hah? Ingat. Jangan sampai Mel lepas. Kamu pantau terus. Jangan sampai lengah. Siap Pak Bos. Sini.
biar pinteran dikit. Dari dulu juga pinter. Kenapa aku selalu lemah dan gak bisa bersikap tegas setiap melihat Mel menangis? Padahal aku tahu kalau yang sedang dilakukan Mel itu perbuatan yang salah. Sampai kapan aku harus seperti ini? Aku yakin di balik semua masalah yang sedang kuhadapi, pasti akan ada jalan keluar yang terbaik untukku dan Putri. Aku yakin pasti bisa dapat kontrakan hari ini juga dengan uang sisa tabunganku. Tapi bagaimana aku harus membayar kontrakan untuk bulan depannya kalau aku udah gak kerja lagi? Tapi aku yakin aku pasti bisa bertahan. Dan aku pasti bisa cari kerjaan baru untuk Putri. Ya, semuanya untuk Putri. Lebih baik aku telepon Putri sekarang untuk ngasih tahu dia. Handphoneku pasti ketinggalan di kamarnya Lydia nih. Iya, aku ambil dulu deh.